Assalamualaikum, perkenalkan, kita dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Administrasi Publik, Angkatan 2018 yang beranggotakan Ananda Yorki, Cahya Fitri, M. Bagus Azizul, Alnizar Zagarino, dan Esti Puji Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang perbandingan politik dan pemerintahan antara Indonesia dengan Perancis. Sistem politik. Sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan sistem atau pencapaian goal attainment dalam masyarakat. Sistem pemerintahan. Pada hakikatnya, kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara. Di sisi lain, sistem pemerintahan lebih berfokus pada kedudukan antara lembaga legislatif atau parlemen dan eksekutif. Sistem politik Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Bentuk negara dari Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, dan lainnya. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang berada langsung di bawah Presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Selain itu, DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MPR. Masyarakat sipil atau civil society diberikan ruang yang bebas dan aktif agar dapat memberikan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa dan negara. Masyarakat sipil mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan arah tindakan demi terciptanya masyarakat yang berdaya dalam menentukan nasibnya sendiri. Kedudukan partai politik. Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat terkandung pada backing seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial atau presidensil atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri
yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem politik di Prancis. Dalam sejarahnya, Prancis mengalami berbagai macam fase yang kemudian dapat dikelompokkan ke dalam 4 fase perkembangan politik di Prancis. Fase yang pertama adalah fase sentralisasi yang terjadi antara tahun 834 sampai 1453 ketika Kekaisaran. Prancis mengalami banyak tantangan dalam perluasan wilayahnya di bawah Kekaisaran Roma. Dengan adanya perpecahan politik dan etnis dikarenakan posisi Prancis yang berada di persimpangan utara-selatan benua Eropa, mendorong munculnya intervensi dari pihak lain. Fase kedua adalah munculnya tantangan Habsburg dan konsep balance of power. Fase kedua menunjukkan bahwa kemunculan Habsburg yang secara masif mengontrol banyak negara menjadikan ancaman tersendiri bagi Prancis. Dari sini terlihat bahwa konsep balance of power sudah mulai berkembang. Fase ketiga adalah lahirnya nasionalisme di Prancis yang muncul sebagai efek dari adanya revolusi Prancis. Dari nasionalisme ini, kemudian muncul konsep nation state yang menyatukan berbagai entitas politik dalam negaranya ke dalam satu unit pemerintahan. Dan fase yang terakhir adalah fase ketika Prancis berusaha mengelola hubungannya dengan Jerman, terlebih dengan unifikasi yang dilakukan oleh Jerman. Pemilu dalam Prancis, di mana Dewan Konstitusi adalah otoritas tertinggi dalam pemilu. Dengan konstitusi ini, anggotanya terdiri dari 9 orang yang tugas utamanya adalah mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan presiden dan parlemen, serta mengawasi pelaksanaan referendum. Sistem pemilihan umum yang digunakan di Prancis dikenal dengan istilah skrutin majoriter. Skrutin majoriter adalah suatu sistem pemilu di mana seorang pemenang dari pemilu tersebut ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini dapat dibagi lagi menjadi 2 mekanisme pelaksanaan, yaitu 1 putaran atau single tour dan 2 putaran adux tour. Negara Prancis merupakan sebuah negara republik dan berbentuk negara kesatuan. Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial. Disebut semi-presidensial karena dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang perdana menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensial secara murni, di mana presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet. Pemerintah nasional Prancis memiliki 3 cabang, yaitu yang pertama, cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan seorang perdana menteri. Yang kedua, cabang legislatif yang terdiri atas parlemen 2 kamar. Yang ketiga, cabang yudisial atau sistem pengadilan. Parlemen Prancis adalah bikameral dan Parlemen Indonesia bikameral, DPR dan DPRD. Prancis dalam bidang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden dan dalam menjalankan kabinet dibantu oleh seorang perdana menteri. Sedangkan Indonesia hanya seorang presiden. Sistem pemerintahan yang dipakai oleh Prancis adalah semi-presidensial, sedangkan Indonesia memakai sistem presidensial. Parlemen Prancis terdiri dari Majelis Nasional dan Senat, di mana Majelis Nasional memiliki kekuatan untuk membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kabinet tidak dapat dibubarkan oleh parlemen.